Bicara Mario Suryo Aji berarti kita bicara tentang Indonesia di ajang internasional. Ya, Mario Suryo Aji adalah salah satu pembalap Indonesia yang bersaing di ajang internasional yaitu Red Bull Rookies Cup dan juga Junior World Championship CEF Moto3. Ya, walaupun kita tahu ada beberapa pembalap Indonesia yang ada di kelas internasional seperti Galang Hendra Pratama yang ada di kelas World Super Sport 600 dan juga ada Andi Gilang yang ada di Moto3 World Championship dan ada juga Dimas Eki Pratama yang ada di kelas CEF Moto2. Ya, walaupun hari ini harusnya Dimas Eki ikut juga kualifikasi di CEF Moto2, namun karena permasalahan visa yang akhirnya Dimas Eki tidak bisa berangkat ke Aragon Spanyol. Nah, alhamdulillahnya Mario Aji karena dia homestay-nya di Barcelona di Spanyol, jadi dia tidak ada masalah untuk bisa pergi ke Aragon karena memang dia masih di lingkupan yaitu daerah Schengen ya dari 26 negara itu yang kemarin kita bahas di konten sebelumnya. Sayang banget Dimas Eki harus digantikan oleh Alex Viu, pembalap muda juga asal Spanyol. Ya mau gimana lagi dia nggak bisa berangkat karena perpanjangan visanya tertunda. Oke, saya mungkin nggak akan bahas Dimas Eki, nggak akan bahas Galang Hendra juga. Yang saya akan bahas adalah Mario Suryo Aji. Ya, kita bahas karena Mario Suryoaji adalah salah satu pembalap muda Indonesia yang cukup berpotensial bisa meraih hasil yang maksimal di ajang Red Bull Rookies Cup dan juga Junior World Championship CEF Moto3. Ya, bisa dibilang Mario Suryoaji adalah pembalap yang cukup berani dan juga fighter banget untuk bisa melawan lawan-lawannya di setiap sirkuit. Terlebih dia juga cukup bagus reading style dia dan segala macam itu yang meyakinkan kita bahwa kita mempunyai masa depan pembalap yang kira-kira mudah-mudahan akan jadi wakil Indonesia yang cukup bersinar lah paling nggak di ajang Grand Prix karena kita berharap seperti itu walaupun kita tahu ada beberapa perwakilan pembalap Indonesia yang di ajang Grand Prix kita sebut aja Andi Gilang dan mungkin musim sebelumnya ada Dimas Eki Pratama ataupun di musim yang lebih jauh yaitu ada Donita Pradita dan juga ada Raffi Topan Sucipto bahkan ada wildcard juga dari M Fadli. Kita bahas Mario karena Mario itu pertama muda, terus yang kedua cara dia membalap itu sangat anak-anak Eropa banget. Kita nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa menafikan bahwa Mario Aji ini sangat terlihat seperti pembalap-pembalap yang lahir dan besar di Eropa. Ya mungkin ya menurut saya adalah karena dia sudah 3 musim berada di Spanyol dan dia tinggal di sana. Dia pulang mungkin ketika akhir musim setelah berakhirnya kompetisi dan selebihnya dia selalu tinggal di sana disupport oleh Astra Honda Racing Team. Tapi Mario ini sebenarnya bisa dibilang adalah generasi selanjutnya setelah sebelumnya Dimas Eki Pratama yang juga mengalami hal yang sama seperti Mario ini. Namun Mario kita lihat lebih muda dibanding Dimas Eki saat itu dan juga Andi Gilang saat itu ya. Dan juga kita lihat usaha dari Mario Suryoaji kelihatan lebih meyakinkan untuk bisa kita support sama-sama di ajang Red Bull Rookies Cup dan juga Junior World Championship CEF Moto3. Nah pokoknya buat kalian semua jangan lupa besok kita nonton bersama di live streamingnya channel YouTube Film CEF Repsol Race Aragon Mario Suryoaji di kelas Junior World Championship CEF Moto3 karena ya untuk kita lihat seperti apa perkembangan Mario Suryoaji di ajang Junior World Championship CEF Moto3 karena di sana itu kelasnya lebih mirip banget dengan Moto3 di mana motornya berbeda-beda, ada gas-gas, ada Husqvarna, ada KTM, juga ada Honda. Ya, seperti itu. Jadi lebih beragam dan motor-motornya pun lebih mendekati dengan spek yang digunakan oleh Moto3 World Championship. Jadi buat saya sih bakal kelihatan banget sebenarnya Mario itu berbeda banget ketika dia bersaing di ajang Red Bull Rookies Cup. Kenapa? Karena ketika di Red Bull Rookies Cup itu menggunakan motor yang istilahnya sama atau one make race yaitu KTM RC250 dan mungkin setup dan segala macam itu sama semua. Mungkin yang membedakan hanya setting
footstep ataupun stang dan juga mungkin keinginan dari setting-setting rem dan torque gas segala macam itu pasti berbeda yang sesuai keinginan si pembalapan sendiri kan. Namun akhirnya ya persaingan mungkin lebih kelihatan ketat ya di kedua ajang ini karena memang spek motornya tidak terlalu berbeda. Namun kalau kita bisa bilang Mario Suryo dengan motor Honda NSF 250RY itu lebih kelihatan berani dibanding KTM RC 250. Kenapa? Karena sepertinya Mario Aji cukup pede dengan motor Honda ini, entah di pengeremannya atau apa, karena kelihatan Mario Aji sangat kuat banget di titik pengeremannya itu selalu dia late braking-nya itu keren banget dan dia selalu bisa mengovertake lawannya ketika memasuki mulut tikungan dan itu keren banget sebenarnya buat saya itu lebih kita nonton kayak pembalap-pembalap yang cukup berani untuk bisa telat banget ngerem karena kalau pembalap punya nyali untuk bisa telat ngerem itu dia sebenarnya punya potensi sangat bagus. Benar, karena ya kita tahu motor Moto3 ini larinya kenceng cuy, dia nggak pelan-pelan juga, sangat kenceng dan ketika memasuki tikungan dia berani banget untuk telat banget ngerem, akhirnya bisa mengovertake lawan dan dia saya rasa Mario kekuatan dia ada di pengereman dan juga ketika di tikungan ya, dia bisa menari-nari lah di tikungan dengan motornya dan itu keren. Dan kalau di ajang Red Bull Rookies Cup kelihatan karena terlalu rapat ya jadi bisa dibilang dari posisi 1 sampai 15 16 itu motor tuh rombongan banget dari start sampai akhir dan akhirnya terkadang terjadi impact crash yang dialami Mario dan itu sangat disayangkan sekali. Mungkin banyak penonton Indonesia yang berharap oke Mario Aji finish aja deh biar dapat poin. Tapi kalau buat saya sih ya jangan gitu juga ya, maksudnya ya bagusnya sih dia finish dan juga posisinya bagus ya. Jadi ya ambil aja limit, ambil aja semua kesempatan untuk bisa berada di front row agar kalau nggak dicoba ya nggak tahu hasilnya seperti apa. Karena kalau terlalu bermain aman itu kayaknya sayang banget ya. Maksudnya kita yang nonton juga gemes gitu kan kalau dia cuma berada di belakang ngikutin race pace, ngikutin lawan-lawannya dan akhirnya finish aja gitu ya. Kayaknya seorang pembalap juara nggak begitu ya menurut saya pribadi loh itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita lihat aja. Hari ini ada kualifikasi, kemungkinan nanti saya akan buat kontennya dan juga akan saya sedikit-sedikit bahas apa yang terjadi karena free practice 1 dan free practice 2 sudah dan Mario keren bisa berada yang tercepat juga. Semoga di kualifikasi Mario bisa berada di front row atau paling nggak di pole position. Itu harapan kita yang sebagai nonton aja di Indonesia dan juga ngedukung aja Mario Suryoaji. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua dan juga jangan lupa makan, jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.